Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anak Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, mari kita memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas kita dipandu firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 4 ayat 31, demikian firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, semenjak Tuhan Yesus, setelah kematiannya, dan hingga sekarang, orang-orang yang tidak menginginkan berita Injil tersebar selalu melakukan hambatan-hambatan. Dan itu dapat kita lihat dari kesaksian Alkitab, dari berita-berita dalam kehidupan sekarang, dan bahkan mungkin juga dari pengalaman yang sudah pernah kita hadapi. Dalam perikop bacaan kita di sini, setelah Tuhan Yesus meninggal, maka murid-murid kemudian diurapi oleh Roh Kudus di dalam kejadian yang terjadi di Kisah Rasul 2. Semenjak itu mereka bersaksi, dan pertama sekali Petrus kemudian berkhotbah di Yerusalem, di jantung di mana tempat Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan. Setelah pemberitaan mereka itu tentu ada kehebohan, ada kemudian keributan-keributan, dan akhirnya Petrus dan Yohanes dibawa untuk menghadap dan diadili di depan mahkamah agama orang-orang Israel, orang Yahudi waktu itu. Dan di dalam persidangan itu, mereka diberikan keberanian untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada mereka. Maka kemudian mereka dibebaskan. Setelah mereka dibebaskan dalam perikop bacaan itu, Petrus dan Yohanes kembali kepada teman-teman mereka, kepada murid-murid yang lain. Dan kemudian mereka di sana melakukan doa syafaat, berdoa kepada Roh Kudus, berdoa kepada Tuhan, supaya mereka diberikan kuasa untuk memberikan pemulihan, supaya mereka diurapi oleh Tuhan melakukan mujizat-mujizat. Dan ketika mereka itu berdoa, maka tempat mereka berdoa dan berkumpul itu kemudian goyang, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka menerima keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, sampai saat ini penghambatan untuk pemberitaan Injil itu masih kita alami. Soalnya bagaimana kita menghadapi? Bila para murid di sini menjawab semua tantangan itu dengan berserah kepada Tuhan, dengan berdoa, sehingga Roh Kudus mengurapi mereka, maka hal yang sama mari kita lakukan saat ini. Bila ada penghambatan-penghambatan bagi kita, yang kita lakukan adalah pertama sekali berserah kepada Tuhan, tidak mendahulukan kehendak kita. Bila kita mau mendirikan gereja dan di gereja itu belum diberikan izin sampai sekarang, kita tetap melakukan ibadah kita dan berdoa terus-menerus kepada Tuhan, dan Tuhan akan bekerja, bahkan memakai apapun yang terjadi di sana untuk mewujudkan yaitu keinginan daripada Tuhan saja. Maka kemudian ketika kita melakukan itu, kita bukan melakukan yang kita kehendaki, dan kalau itu sudah terjadi, maka kita tidak pernah mengklaim bahwa kita yang hebat, tetapi Tuhanlah yang berkuasa di sana. Dan bila kita berdoa dalam penghambatan-penghambatan Injil itu menunjukkan bahwa kita bergantung sepenuhnya kepada kuasa Tuhan. Dan selanjutnya yang kita lakukan adalah meningkatkan spiritualitas dan menunjukkan cinta kasih di dalam kesetiaan dan konsistensi kita melakukan firman Tuhan. Itulah tanda orang yang telah diurapi oleh Roh Kudus. Tidak pernah bisa dipadamkan oleh penghambatan dunia ini. Dan kemudian di dalamnya terjadi mujizat-mujizat dari kuasa ilahi. Dan kita percaya bila tempat berdoa rasul-rasul yang pertama goyang, demikian juga saat ini, kalau kita bertekun di dalam doa kita, maka tempat di mana kita berkumpul orang-orang percaya juga akan goyang, dan kita akan diurapi oleh Roh Kudus. Karena demikianlah janji Tuhan, sebab di mana ada 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada di antara mereka. Maka lakukanlah tugas pemberitaan Injil. Selalulah percaya dan bergantung kepada Tuhan, dan tunjukkanlah itu kesetiaan kita di dalam seluruh totalitas hidup kita. Dan biarlah nama Tuhan dimuliakan dan hidup kita diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah kami pemberita-pemberita Injil yang berani, karena urapan Roh Kudus.
dengan semakin banyak jiwa yang kemudian memuji Tuhan dan mengikut Yesus dengan kuasa ilahi yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami naikkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.